Oke, baik. Seperti biasa sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, mohon berkenan salah satu bisa memimpin doa. Kemarin Kak Bram sudah, Kak Ajib sudah, monggo yang lainnya gantian, bisa gantian. Kak Didik. Siap Pak Bram, tak pimpin doa dari sini. Siap. Oke. Sebelumnya mohon maaf teman-teman semua, mari kita berdoa untuk kelancaran kegiatan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kakak semua, semoga dan kelancaran dan keberkahan bagi kita semua. Monggo Kak Setia dilanjut. Amin. Terima kasih Kak Didik yang sudah berkenan memimpin doa. Semoga apa yang kita harapkan atau kita minta dalam doa yang sudah dilaksanakan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mohon izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Seperti biasa, di awal kesepakatan bersama, tak lupa saya selalu mengingatkan tentang kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, pada malam hari ini tujuan pembelajaran malam hari ini yaitu pada intinya nanti di capaian akhirnya yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJUK sehari-hari. Jadi harapannya setelah adanya pelatihan ini, kakak-kakak semuanya ya termasuk saya pribadi dapat menjadi guru yang reflektif. Artinya bisa melakukan refleksi setiap kali pelaksanaan pembelajaran setelah pembelajaran. Jadi kita bisa melihat atau flashback apapun kegiatan yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran, kekurangannya apa, terus kelebihannya juga apa. Nah, itu kita jadikan refleksi sehingga harapannya untuk pembelajaran ke depannya itu bisa menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Begitu. Pada intinya itu menjadi guru yang reflektif. Nah, secara khusus pembelajaran malam hari ini tujuannya yaitu satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan juga hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Dan yang kedua, mampu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, di awal-awal itu kan kita sudah pembelajaran sudah menyinggung tentang model-model refleksi, ya. Ada refleksi segitiga, ada refleksi topi, ada refleksi 4C. Nah, harapannya dengan kita sudah mempelajari model-model refleksi tersebut, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajaran sehari-hari untuk menggunakan refleksi yang berbeda-beda. Misalnya di minggu ini kita refleksi menggunakan model segitiga. Kemudian untuk minggu kedua atau minggu selanjutnya menggunakan model
4C atau pakai model topi dan sebagainya. Harapannya seperti itu. Intinya ya balik ke yang tadi bahwa kita disuruh atau ditugaskan untuk menjadi guru yang lebih reflektif. Nah, lalu tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta atau kakak-kakak semuanya dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, agendanya yaitu menganalisis tulisan refleksi yang selanjutnya berbagi hasil analisis tersebut. Nanti kita akan menggunakan Padlet nih, karena kalau dari BPGP itu pada agenda ini sebenarnya menggunakan Figma. Namun karena menurut saya menggunakan Figma itu lumayan ribet dan lumayan susah, jadi saya alihkan menggunakan Padlet. Nanti linknya akan saya share di kolom chat. Nah, analisis tulisan refleksi. Sebelum kita masuk ke analisis tulisan refleksi, saya pengen mendengarkan pendapat kakak-kakak mengapa kita harus melakukan refleksi. Kira-kira kenapa nih? Monggo. Pendapatnya ditunggu. Iya. Pak Kak Bram, silakan, monggo. Refleksi menurut saya itu peserta didik memberikan ulasan kepada guru tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Gitu Kak Setia. Tepuk tangan dulu. Jawaban yang bagus dari Kak Bram nih. Betul, salah satu refleksi juga bisa dilakukan dengan melibatkan siswa. Dan saya meyakini bahwa kakak-kakak selama mengajar ini mungkin setiap kali pembelajaran atau mungkin sering kali itu di akhir pembelajaran biasanya ya. Biasanya di akhir pembelajaran itu ada refleksi bersama murid-murid berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan dengan murid di pembelajaran tadi. Itu refleksi yang dilakukan di dalam pembelajaran. Namun refleksi juga bisa dilakukan di luar jam pembelajaran, misalnya kita bisa berdiskusi dengan rekan sejawat, nah itu juga bisa dilakukan selain bersama murid. Terima kasih Kak Bram. Baik, untuk selanjutnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, ada sekitar 6 pertanyaan. Ini silahkan nanti kakak-kakak menulis atau menjawab pertanyaan ini pada Padlet yang akan saya bagikan di kolom chat untuk linknya. Oke. Jadi untuk aktivitas hari ini menulis refleksi, kemudian membagikan dalam secara lisan nanti. Silakan bisa saling berbagi tulisan analisis refleksi.
Kakak-kakak apakah ada kesulitan? Mungkin ada yang belum bisa mengakses Padletnya. Mohon maaf Pak, ini saya pakai HP rada ribet ini, gimana? Oke, enggak apa-apa. Senyandai mawon enggak apa-apa. Oke, siap, matur nuwun. Sama-sama. Kak Riki baru join nggih? Belum sudah bisa akses linknya atau belum Kak Riki? Iya Kak, ini maaf tadi habis perjalanan baru nyampe rumah ini. Oh, siap. Ini tak Siap. itu Kak sudah saya share ke kolom chat nih. Kak Siis sudah ngirim jawaban untuk nomor 1. Silakan bisa dilanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Boleh silakan dikirim nomor per nomor atau dikirim langsung dijadikan satu menjawab pertanyaan soal nomor 1 sampai 6 juga boleh. Monggo silakan. Untuk Kak Siis bisa dilanjutkan lagi untuk nomor selanjutnya nggih.
Baik, sudah ada yang masuk beberapa. 5 menit lagi nggih. Untuk kegiatan setelah ini nanti ada presentasi dan pemberian umpan balik dari teman-teman atau dari kakak-kakak semua. Baik, waktunya sudah cukup saya kira. Silahkan setelah ini kakak-kakak bisa presentasi. Nanti presentasinya acak saja. Kita seperti biasa menggunakan acakan ya, spin wheel. Silahkan nanti yang salah satu presentasi, kemudian nanti ada juga yang memberikan umpan balik. Yang memberikan umpan balik juga nanti saya acak juga. Maka dari itu monggo kita simak dulu.
Kak Siis, monggo. Bisa melakukan presentasi nggih. Ya. Namamu siapa? Monggo. Silakan bisa open cam dan silakan tunjukkan hasil hasil tulisan refleksinya gitu, monggo. Yang lain bisa menyimak ya. Nanti karena akan juga memberikan umpan balik terhadap apa yang disampaikan oleh Kak Siis nggih. Monggo Kak Siis. Bentar ya, Kak. Halo? Halo? Dengar? Ya, halo. Nggih. Besok. Oke. Ini aku beta refleksiku ya, berarti ya, Kak? Nggih, betul. Kakak-kakak yang lain bisa menyimak dan nanti bisa memberikan umpan balik. Monggo. Untuk benar tak bacain ya. Pertanyaannya tadi yang nomor 1 itu saya menulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Refleksi yang maaf ya Kak, ini ada bocor yang untuk yang refleksi pertama saya jadi gila kau nakal ulangi Kak. Ngetiknya mau ikut sekolah juga ya. Pertama bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran, itu saya dengan menulis poin-poin yang menulis setelah pelaksanaan tatap muka biasanya saya menulis poin-poin pembelajaran sebagai refleksi saya. Terus untuk yang poin kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi, apakah muncul di pikiran setiap kali saya refleksi itu ya saya biasa saja sih Kak, karena saya memang lebih ke tindakan ya daripada untuk menulis. Contohnya dengan tindakan ya kayak umpamanya seperti anak-anak ya, biasanya saya langsung di lapangan, jadi kayak umpamanya untuk refleksi ke pembelajaran, jadi saya akan maaf ya, mohon maaf gitu. Jadi langsung ke prakteknya kita kalau untuk menulis saya memang kurang pandai ya untuk berkata-kata seperti itu. Terus untuk yang poin ketiga, hal apa saja hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, terus hal apa yang masih menjadi tantangan. Hal lebih baiknya menurut saya itu yaitu sebagai kayak jadi gini, saat kita menulis refleksi, jadi kita tahu selanjutnya pembelajaran yang kita akan sampaikan, contohnya hari ini kita mengajar mulai besar teknik passing. Terus karena kita menulis refleksi, kita mengajar teknik bola besar passing. Jadi untuk pertemuan berikutnya, karena sudah melaksanakan passing, kita melaksanakan berarti kita melaksanakan servis atau namanya smash seperti itu.
Jadi seperti kayak terus tantangan yang menurut saya tantangan itu karena kan kita sebagai guru kan dituntut untuk kreatif ya Kak ya. Jadi kayak pembelajaran tuh tidak monoton umpamanya guru memberikan pengajaran terus anak-anak mempraktekannya tidak, biasanya lebih ke saya lebih ke berinovasi, memberi permainan dulu pada anak-anak, jadi terkait materi yang akan saya sampaikan. Jadi membuat anak-anak suka, jadi gembira, jadi senang. Terus kayak apa itu materinya tuh jadi sebenarnya mereka belajar tapi dengan bermain, seperti itu inovasi-inovasi yang saya kembangkan selama ini kita. Ya, terima kasih itu ya Kak ya. Terima kasih untuk semuanya. Untuk yang poin 4 sama 5, 6 memang belum saya isi. Mungkin yang lain monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Kak Sis yang sudah mempresentasikan hasil tulisan analisisnya. Luar biasa ya, jawabannya sudah lengkap. Walaupun untuk soal nomor 4, 5, 6 belum terjawab, namun untuk secara gambaran ya sudah menjelaskan bagaimana Kak Siis dalam melakukan refleksi. Baik, berhubung nomor 4, 5, 6 belum terjawab, bisa dilanjutkan untuk nomor 4, 5, 6-nya. Kita acak lagi nggih. Monggo, Kak Mariati. Kak Mariati. Silahkan Kak. Untuk soal nomor 4, 5, dan 6. Oke. Nomor 4, 5, 6 ya. Nggih, 4, 5, 6. Ini saya baca jawabannya yang nomor 4 sebagai acuan dalam menulis refleksi. Itu yang rubrik itu kita gunakan untuk acuan. Kemudian belum memenuhi target yang baik untuk diri saya dalam refleksi. Kemudian jawaban nomor 5, menulis refleksi seharusnya itu pertama bertanya pada diri sendiri. Fokuskan pada waktu dan tenaga, menghindari perasaan negatif, menggali hal-hal yang ingin dipertahankan. Keterampilan saya yang saya butuhkan adalah cara mengolah pikiran, menuangkan ide, perasaan dalam bentuk tulisan. Kemudian nomor 6, secara terus-menerus memikirkan, mengevaluasi, dan merencanakan apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakannya di dalam kelas. Yang bisa membantu saya adalah murid, kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid. Sampun, Kak. Tepuk tangan dulu. Nggih. Terima kasih Kak Mariati yang sudah memberikan jawabannya untuk soal nomor 4, 5, 6. Dari jawaban Kak Mariati tadi, untuk nomor 4-nya, rubriknya itu sebagai acuan. Rubriknya sebagai acuan. Kemudian nomor 5, menulis refleksi seharusnya bertanya pada diri sendiri.
fokus terhadap waktu, menghindari perasaan negatif, dan juga menggali hal yang ingin dipertahankan. Dan untuk nomor 6 yang dapat membantu itu bisa murid, kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga wali murid. Betul sekali. Oke, ternyata dari jawaban Kak Siis dan Kak Mariati ini sudah sangat bagus sekali, sudah bisa menjawab dari 6 pertanyaan tadi dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, untuk saat ini monggo silakan salah satu dapat memberikan umpan balik terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh kedua kakak tadi, Kak Siis dan Kak Mariati. Monggo Kak Didi silakan sepatah dua patah kata untuk umpan balik terhadap apa yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi. Monggo. Oke, terima kasih Kak Setia atas waktunya. Untuk umpan balik dari Kak Sei sudah bagus, sama Kak Mariati udah komplit, tinggal nanti aplikasi di lapangannya itu bagaimana pada saat kita mengajar, apakah kita sudah berpihak kepada peserta didik atau belum. Nah, tinggal nanti aplikasi di lapangannya bagaimana. Begitu Kak Setia, terima kasih. Mantap sekali. Terima kasih Kak Didi yang sudah memberikan umpan balik. Jadi pada intinya tulisan refleksi dari Kak Siis dan Kak Mariati sudah baik menurut Kak Didi. Kemudian tinggal bagaimana nanti pelaksanaannya di lapangan seperti itu, nggih. Ya, harapannya semoga dengan refleksi yang sudah ditulis, semoga harapannya ke depan untuk pembelajaran yang dilakukan kakak-kakak bisa lebih baik, nggih, bisa lebih berpihak kepada peserta didik. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak semuanya yang sudah menuliskan refleksi dan juga menganalisis refleksinya pada Padlet tadi, nggih, dan sudah dipresentasikan diwakili oleh Kak Siis dan Kak Mariati dan juga sudah diberikan umpan balik oleh Kak Didi. Jadi saya rasa pembelajaran hari ini untuk aktivitasnya cukup sekian atau sudah selesai, tinggal kesimpulan saja, nggih, mungkin pembacaan kesimpulan. Mari berbagi refleksi sudah tadi. Kemudian, nah ini harapan pada sesi akhir atau sesi kita hari ini, pada harapannya itu pada akhirnya yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi, nggih. Tadi sudah dibahas, nggih. Sudah dipertegas lagi oleh Kak Didi. Harapannya nanti di lapangan bagaimana pembelajaran bisa berpihak pada murid. Kemudian yang kedua dapat mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Seperti tadi sudah disinggung di awal, nggih. Ada banyak model refleksi. Nah, silahkan bisa dipilih salah satu yang menurut kakak-kakak paling efektif, paling mudah untuk digunakan sebagai panduan menulis refleksi. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Apakah ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan? Monggo
belum 60 menit. Nggih, belum ada 60 menit memang. Kita hari ini hanya 1 JP. 1 JP-nya 45 menit. Diketawain Kak Widya. Nggak apa-apa, Kak Riko berarti masih semangat ini, masih pengen nambah lagi. Los ya, Kak, ya? Riko kesepian malam minggu. Oh, Cari teman. cari teman. Oke, nggak apa. Makasih Kak Riko yang sudah mengingatkan. Kak Widya juga terima kasih sudah mengingatkan, sama-sama saling mengingatkan, nggih. Yang paling penting itu saya mohon diingatkan selalu untuk di awal pembelajaran nggih, di awal pembelajaran untuk saya selalu merekod nggih yang saya harus atau saya minta selalu diingatkan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, tatap maya selanjutnya itu kita di hari Selasa itu kita ada 3 JP karena, kita akan membahas materi yang cukup banyak. Jadi untuk hari Selasa silakan bisa disiapkan, kita ada pertemuan selama 3 jam pembelajaran atau 3 JP. Nah, namun sebelum bisa mengakses link yang ada di LMS, monggo silakan kakak-kakak setelah ini bisa buka-buka LMS-nya yang modul bab 1.4 itu sudah bisa diakses dan silakan bisa dibuka-buka. Jika ada materi silakan bisa dibaca-baca, bisa dipelajari. Jika ada tugas yang harus dikerjakan silakan dikerjakan. Karena tadi saya membuka untuk yang tugas refleksi modul merefleksi tentang tugas terakhir kakak yang kaitannya dengan refleksi itu ada tiga yang belum mengirim tugas dan itu nasibnya seperti Kak Siis kemarin tidak bisa mengirim tugas karena di situ keterangannya sudah bukan terlambat lagi tapi keterangannya missing, keterangannya hilang. Artinya ketika sudah terjadi seperti itu berarti kakak-kakak tidak dapat mengirim tugas dan itu juga akan mempengaruhi nilai kakak-kakak, nggih. Maka dari itu saya ingatkan terus untuk selalu mengirim tugas sebelum due date nggih, sebelum waktu terakhir pengumpulan tugas. Kalau bisa jangan terlambat. Kalau terlambat resikonya kadang tidak bisa ngirim. Seperti Kak Siis nggih, maaf Kak Siis saya contohkan nggih di sini supaya untuk pengingat teman-teman semua. Kak Siis itu kemarin ada kesalahan, jadi mungkin agak terlambat ngirim tugas atau bagaimana, hasilnya itu missing, tugas tidak bisa dikirim, akhirnya yang bisa membukakan akses itu hanya admin kelas. Nah, jika sudah seperti itu maka tentunya nilai kakak bisa tidak akan muncul karena tugasnya tidak masuk, begitu nggih. Maka dari itu mohon untuk selalu saling mengingatkan jika ada tugas, saya juga tak berusaha mengingatkan selalu terkait dengan tugas-tugas yang harus kakak-kakak kerjakan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Kak Siis, silahkan. Saling mengingatkan dan saling berbagi. Copy paste. Saling berbagi, silakan ATM monggo, silahkan amati, tiru, modifikasi monggo. Kan biar sama-sama kita belajar. Monggo Kak Siis. Kak, lah terus untuk tugasku yang kemarin itu gimana Kak? Tetap nggak bisa berarti? Sudah aman karena untuk tugas yang kemarin yang ketika jenengan missing itu saya menghubungi admin kelas terus dibukakan terus saya kan hubungi jenengan lagi untuk segera ngirim. Lah itu ketika jenengan ngirim yang kedua kali itu sudah masuk dan sudah saya koreksi guys atau sudah saya lihat nih, sudah saya nilai. Jadi sudah aman. Namun untuk yang sama-sama. Untuk tugas yang terakhir ini, yang kemarin ini ada 3. Tadi saya sempat membuka itu ada 3 yang missing. Coba nanti saya
dibuka lagi, perlu saya share di grup atau nanti bisa saya japri saja yang bersangkutan? Saya juga telat, Kak. Barusan tadi ngirim. Oke, Telat kayaknya berapa tadi bulan? Bu Vita telat berapa bulan Kak Vita? 2 hari. sepertinya salah satunya punya Kak Vita itu yang missing. Kalau tidak salah tadi Kak Suruh USG aja Kak. Bu Vita itu suruh USG. Kak Didi yang tanggung jawab. Kalau telat, nggih. Itu nanggung terus itu, Kak. Nggih, coba nanti saya lihat lagi nggih, saya kabari nanti yang bersangkutan kaitannya dengan tugas-tugas yang masih missing, masih belum bisa masuk. Ada lagi yang akan disampaikan? Mungkin nganu Kak, apa namanya, kalau ada tugas hasil akhir yang belum siapa, sebelum deadline-nya mungkin bisa di-share di grup Kak, yang belum siapa-siapa biar kita bisa membaca dan mengingatkan nggih. kita. Nggih, di-share di grup mawon ndak apa-apa nggih. Enggak apa-apa Kak, karena kan siapa tahu mawon Manut sama Kak Didi. Oke. Iya, juga gitu saja biar nanti yang lainnya juga bisa mengingatkan. Siap. Nggih. Nanti berarti saya mengingatkannya mungkin pagi hari ketika hari terakhir gitu nggih. Pagi Ya, hari gitu aja, atau Kak. siang hari gitu aja nggih. Nggih. Ada lagi? Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Untuk besok Selasa jam berapa, Kak? Nah, monggo kalau Selasa saya insya Allah tidak ada kegiatan luar, jadi monggo saya manut kesepakatan kelas Pagi saja. saja Kak. Pagi Pagi Kak. aja Kak Setia seperti biasa. Jam 9 atau 10. jam 10, Kak? Masuk. Ya, Masuk Kak Bram. 9. Biasa Kak, jam 10. Jangan jam 9, kemepetan sama Jangan jam 9 masih keluar. Kalau saya full ngajar. Nah, monggo Jam bisa 10 saja Kak. bisa dilanjutkan di chat saja apa tetap di sini kita bahasnya. Di chat mawon, Chat Kak. saja, Ini Kak. nanti malah jadi 2 JP, nanti malah Oke. Enggak apa-apa Pak Bram. Buat akumulasi besok berarti besok 2 JP. Tidak bisa Kak sistemnya. Tidak bisa ya saya setuju saja itu. Kok masuk mentok Pak Didi? Pinter toh. Pinter. Oke, nanti di grup mawon Kak Setia. Untuk Siap Pak Ketua, hormat Pak Ketua. monggo Siap, Kak Pak Didi Ketua. bisa ditutup Kak Didi. Oke, monggo Kak Didi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Semoga kegiatan di malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa bermanfaat bagi anak didik kita semua, bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil Amin. Rabbil alamin. Saya serahkan ke Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Terima kasih kakak semuanya. Mohon maaf apabila pada malam hari ini dalam membawakan materi masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sesi foto wabarakatuh. bersama, Kak. Terima kasih Kak. Mohon izin. Sesi foto ada nggak nih? Open kamera nggih, open kamera biar. Oke, sesi foto bersama. Kak Bram, jungkatan sih. Wah, gambar aku buruk piye iki, Pak? Kamera Koyo wonge. Anu iki nggo laptop acak-acak. Ampune kurang padang kuwi. Gonku ora ketok malahan. Kak Riko, Kak Siis, Kak Riki, Kak Piman, Kak Pimen, Firman. Jasa tak USGK ya.
kita seneng musola ya, Fit. Berarti bar ngaji kuwi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih.